Mendapat pengaduan mengenai adanya 16 perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek yang ditengarai melakukan praktek jual beli ijazah sarjana palsu, M. Nasir langsung melakukan sidak. Pertama, Nasir mengunjungi perguruan tinggi STIE Adi Niaga di bisa beli ijazah dari sini. Artinya proses kuliah tidak dilakukan, tapi kok bisa? Betul enggak? Saya nggak mau menuduh itu. Tapi kami melihat dari dokumen, kami lakukan penyidikan ke lapangan. Setelah kami lakukan penyidikan di lapangan, ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen yang baik. M. Nasir juga meragukan proses perkuliahan dengan kondisi dan fasilitas kampus yang tidak memadai. Menanggapi pernyataan M. Nasir, pihak STIE Adi Niaga mengelak ketika disinggung mengenai ijazah. Berjalan dengan wajar ya, dengan biasa. Dari mulai pagi, kadang-kadang ya sore, kebanyakan memang sore, dan malam. Usai melakukan sidak di STIE Adi Niaga, M. Nasir melanjutkan ke University Berkeley of USA yang berada di gedung Yanarti lantai 2 di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Di kampus ini M. Nasir sempat kecewa karena hanya menemukan satu orang petugas. Lebih parah lagi, M. Nasir menemukan fakta bahwa Universitas Berkeley hanya memiliki izin sebagai tempat kursus Lembaga Manajemen Internasional Indonesia. Padahal dalam laporannya, University Berkeley ini mengeluarkan ijazah dan wisuda dengan gelar yang disetarakan dengan Universitas Negeri melalui SK Mendiknas. BBA setara S1, MBA setara S2, dan PhD setara S3. Lah, dia dengan sebutan University of Berkeley, ternyata Dikti tidak pernah mengeluarkan izin itu. Sehingga ini adalah kampus gelap. Dari beberapa temuan dalam sidak ini, M. Nasir menyatakan bahwa kampus ini kampus gelap, tidak berizin dan ditutup. Benedikta Yusuf Stefanus, MNC Media, Jakarta. Jual beli ijazah tampaknya bukan isu baru. Sejumlah publik figur dan pejabat bahkan juga ditengarai menggunakan ijazah palsu untuk memuluskan jalan karir mereka. Namun tahukah Anda bahwa praktik jual beli ijazah ini tak hanya terjadi di negeri ini? Tidak dapat dihindari, persaingan dunia kerja saat ini menuntut ijazah jenjang pendidikan di strata tertentu sebagai faktor utama mendapatkan pekerjaan. Tak berimbangnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dan jumlah tenaga pencari kerja terkadang membuat seseorang mencari jalan pintas. Kini, dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, ijazah abal-abal pun dapat dengan mudah dan cepat dipesan. Bukan isapan pilkada demi meraih kepercayaan publik. Coba buka internet. Banyak situs yang menawarkan jasa pembuatan ijazah abal-abal dengan harga tertentu. Di situs yang satu ini misalnya, konsumen dapat memilih ijazah diploma maupun sarjana dari berbagai universitas yang diklaim terakreditasi. Konsumen hanya perlu mengirimkan email dengan memenuhi sejumlah syarat pembayaran dan hanya dalam waktu 14 hari ini. Praktek jual beli ijazah abal-abal ternyata adalah bisnis jutaan dolar yang telah mendunia. Bahkan di luar negeri, penjualan ijazah diiklankan secara terang-terangan di sejumlah situs online. Konsumen tinggal memilih strata pendidikan yang dibutuhkan dalam daftar yang telah tersedia, universitas yang diinginkan, dan berapa nilai IPK yang diinginkan. Penyedia jasa pun akan segera menyulap jadi ijazah dalam waktu singkat, lengkap dengan nilai transkrip yang direkayasa. Harga yang ditawarkan berkisar antara $299 Amerika atau sekitar Rp3.900.000 untuk ijazah SMA dan harga termahal sebesar $849 Amerika atau sekitar 11 jutaan untuk ijazah tingkat doktor. Bahkan ijazah abal-abal ini sulit dibedakan dengan aslinya. Tim Liputan MNC Media.
Ya, di saat banyak orang tak mau berkeringat dan memilih jalan pintas, membeli ijazah palsu demi sebuah posisi atau pekerjaan, kisah menyentuh justru ditunjukkan oleh seorang mahasiswi dari Semarang. Bermimpi merajut kehidupan yang lebih baik, Darwati bahkan rela menyambi kerja sebagai pembantu rumah tangga dan berhasil lulus dari kampusnya dengan nilai terbaik. Darwati dan orang tuanya ini tampak sumringah. Cita-citanya untuk bisa menjadi sarjana administrasi bisnis akhirnya tercapai.